Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, 7. Soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024, untuk formasi jabatan ahli pertama guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep dasar disiplin ilmu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan? A. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah kegiatan fisik yang bertujuan meningkatkan kebugaran dan keterampilan olahraga. B. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah ilmu yang mempelajari tentang kesehatan, gizi, dan pencegahan penyakit. C. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah proses pendidikan yang holistik, mencakup pengembangan aspek fisik, mental, sosial, dan emosional melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan. D. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah kegiatan rekreasi yang bertujuan untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan stres. E. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah latihan fisik yang terstruktur dan terprogram untuk mencapai prestasi olahraga. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa konsep dasar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah pendidikan yang holistik, tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pengembangan aspek mental, sosial, dan emosional siswa melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan pendidikan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, terdapat berbagai materi yang diajarkan. Manakah dari kelompok materi berikut yang tidak termasuk dalam materi pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan? A. Permainan dan olahraga, bola basket, sepak bola, voli, dan lain-lain. B. Aktivitas pengembangan kebugaran jasmani, latihan kekuatan, kelentukan, dan lain-lain. C. Pendidikan kesehatan gizi, kebersihan, pencegahan penyakit, dan lain-lain. D. Senam lantai, senam irama, dan lain-lain. E. Keterampilan vokasional, memasak, menjahit, dan lain-lain. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa keterampilan vokasional seperti memasak dan menjahit tidak termasuk dalam materi pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan berfokus pada aktivitas jasmani,
olahraga, dan pendidikan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, terdapat hierarki konsep dan materi yang diajarkan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Manakah dari urutan berikut yang paling tepat menggambarkan hierarki konsep dan materi dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan? A. Keterampilan gerak dasar, permainan sederhana, olahraga, aktivitas kebugaran jasmani. B. Aktivitas kebugaran jasmani, keterampilan gerak dasar, permainan sederhana, olahraga. C. Olahraga, permainan sederhana, keterampilan gerak dasar, aktivitas kebugaran jasmani. D. Permainan sederhana, keterampilan gerak dasar, aktivitas kebugaran jasmani, olahraga. E. Keterampilan gerak dasar, aktivitas kebugaran jasmani, permainan sederhana, olahraga. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa hierarki konsep dan materi dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dimulai dari keterampilan gerak dasar, kemudian permainan sederhana, olahraga, dan terakhir aktivitas kebugaran jasmani. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Sebelum mempelajari materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tingkat lanjut, siswa perlu memiliki beberapa prasyarat. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prasyarat untuk mempelajari materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tingkat lanjut? A. Keterampilan gerak dasar yang baik. B. Pemahaman tentang konsep kesehatan dasar. C. Kemampuan bekerja sama dalam tim. D. Kemampuan berbahasa asing. E. Kebugaran jasmani yang memadai. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kemampuan berbahasa asing tidak termasuk dalam prasyarat untuk mempelajari materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tingkat lanjut. Prasyarat utama adalah keterampilan gerak dasar, pemahaman konsep kesehatan, kemampuan bekerja sama, dan kebugaran jasmani. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan konsep pelajaran lain. Pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan memiliki keterkaitan dengan konsep pelajaran lain. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan keterkaitan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan konsep pelajaran lain? A. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mengajarkan tentang sejarah perkembangan olahraga di Indonesia. B. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mengajarkan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. C. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mengajarkan tentang cara menghitung skor dalam pertandingan olahraga. D. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mengajarkan tentang strategi permainan dalam olahraga tim. E. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mengajarkan tentang teknik dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan memiliki keterkaitan dengan pelajaran biologi, khususnya dalam hal anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Pemahaman tentang anatomi dan fisiologi tubuh penting untuk memahami bagaimana tubuh merespons aktivitas fisik dan olahraga. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Manakah dari konsep berikut yang tidak berkaitan dengan pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan? A. Kebugaran jasmani. B. Keterampilan gerak. C. Kesehatan. D. Gizi. E. Keadilan sosial. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa keadilan sosial adalah konsep yang berkaitan dengan ilmu sosial, bukan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.
Konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah kebugaran jasmani, keterampilan gerak, kesehatan, dan gizi. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar audible. Menurut teori belajar audible, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Manakah dari strategi pembelajaran berikut yang paling sesuai dengan teori belajar audible dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan? A. Pembelajaran langsung dengan ceramah dan demonstrasi. B. Pembelajaran berbasis masalah yang menantang siswa untuk memecahkan masalah terkait pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. C. Pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam merancang dan melaksanakan proyek terkait pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. D. Pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa dalam kelompok untuk belajar bersama. E. Pembelajaran mandiri yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan teori belajar audible karena menantang siswa untuk mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya dalam rangka memecahkan masalah terkait pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Gagne. Menurut teori belajar Gagne, pembelajaran terjadi secara bertahap dan sistematis. Manakah dari urutan tahapan pembelajaran berikut yang paling sesuai dengan teori belajar Gagne dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan? A. Motivasi, penyajian, latihan, umpan balik, penilaian. B. Penyajian, motivasi, latihan, umpan balik, penilaian. C. Latihan, motivasi, penyajian, umpan balik, penilaian. D. Umpan balik, motivasi, penyajian, latihan, penilaian. E. Penilaian, motivasi, penyajian, latihan, umpan balik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa urutan tahapan pembelajaran yang paling sesuai dengan teori belajar Gagne adalah motivasi, penyajian, latihan, umpan balik, dan penilaian. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget. Menurut teori belajar Piaget, perkembangan kognitif siswa terjadi secara bertahap melalui interaksi dengan lingkungan. Manakah dari strategi pembelajaran berikut yang paling sesuai dengan teori belajar Piaget dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk siswa sekolah dasar? A. Pembelajaran abstrak dengan menggunakan konsep-konsep yang kompleks. B. Pembelajaran pasif dengan ceramah dan demonstrasi. C. Pembelajaran aktif dengan permainan dan eksperimen yang melibatkan siswa secara langsung. D. Pembelajaran individual yang memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa. E. Pembelajaran kompetitif yang menekankan pada persaingan antar siswa. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pembelajaran aktif dengan permainan dan eksperimen yang melibatkan siswa secara langsung sesuai dengan teori belajar Piaget karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep-konsep pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.